Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gugu, Kak Zidan, dan kawan-kawanku sekalian. Hari ini kami akan menjelaskan presentasi kami, yaitu Travel Planner Digital Business AR1. Dan next slide, please. Dan ini anggota kami yang terdiri dari Evina Talita Indrasari, Melisa Maharini Bukit, Azra Alyani, Fadila Aulia Rahma, dan saya sendiri Muhammad Aditya Kusuma. Next. Pertama, saya akan membacakan overview dari bisnis plan kami, yaitu Travel Planner adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam merencanakan setiap detail perjalanan mereka. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, mulai dari pencarian, pemesanan, transportasi, penerbangan, penginapan hotel, villa, homestay, rekomendasi destinasi wisata, hingga pembuatan itinerary perjalanan yang sudah disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Semua itu sudah tersedia dalam satu aplikasi yang terstruktur. Oke, selanjutnya terdapat visi dan misi dari aplikasi ini. Visi dan misi ini sekaligus menjawab pertanyaan atau saran yang diberikan oleh Maura. Pertama, visi dari aplikasi ini menjadi aplikasi perencana perjalanan paling inovatif dan terpercaya yang menyederhanakan proses perencanaan perjalanan, membantu setiap orang menjelajahi dunia dengan mudah dan berkesan. Kedua ada misinya. Pertama, menyediakan platform yang intuitif dan serbaguna untuk mengatasi kompleksitas dalam perencanaan perjalanan. Kedua, menggunakan teknologi dan database untuk menyesuaikan setiap perjalanan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Ketiga, memastikan pengalaman perjalanan yang lancar dan memuaskan dengan integrasi fitur-fitur di inovatif. Jadi, saran dari Maura atau pendapatnya udah kami salurkan sekaligus di visi misi ini tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam value proposition. Nah, di sini ada 4 sasaran atau stakeholder yang terpengaruh, yaitu employee, customer, partner, dan country. Nah, untuk selanjutnya, bagi mitra, akses ke basis pelanggan yang luas dan tertarget, platform untuk mempromosikan produk dan layanan mereka secara efektif, peluang untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Selanjutnya, bagi karyawan, peluang kerja yang menarik dan menantang di industri yang berkembang dengan pesat. Lalu ada lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif, dan kesempatan untuk belajar berkembang secara profesional. Lalu value proposition untuk pelanggan. Platform terpadu untuk merencanakan dan memesan perjalanan mereka dengan mudah. Memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi dan minat individu. Akses ke informasi dan rekomendasi perjalanan yang komprehensif. Membantu pengguna menemukan penawaran terbaik untuk penerbangan, hotel, dan aktivitas, serta mengoptimalkan itinerary untuk menghemat waktu dan uang. Dan yang terakhir, pengalaman perjalanan yang lebih personal dan berkesan. Yang terakhir bagi negara, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan citra negara di mata dunia. Kami mendapatkan saran dari M. Taswin tentang value proposition untuk mitra, yaitu bekerja sama dengan UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengenalkan UMKM ke masyarakat yang lebih luas. Kami sangat berterima kasih atas saran yang diberikan dan sangat bagus, sangat menarik, juga sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita juga. Selanjutnya. Oke, kita masuk ke Q&A ya. Gimana sih flow-nya dari bisnis ini tuh? Apakah bisnis itu tuh bakal menggait pelanggan dari internasional atau dari lokal dulu? Next. Oke, jadi bisnis ini tuh akan menargetkan pasar lokal terlebih dahulu. Karena kan kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kan udah banyak destinasi wisata yang
mungkin orang Indonesia sendiri pun belum pergi ke situ ya, dan pasti juga banyak permintaan dari eh, untuk pergi ke destinasi destinasi wisata tersebut, sehingga kita akan eh, menggait ke pasar lokal terlebih dahulu. Karena kan juga di value value proposition itu kan dibagi negara itu tuh meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Jadi tentunya pasar lokal itu akan didahulukan terlebih dahulu. Tapi bisnis itu tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan menggait pelanggan internasional juga. Next. Nah, gimana sih apabila terjadi delay? Misalnya udah buat planner tapi plannya itu nggak berjalan dengan baik gitu. Next. Nah, sebelum kita menjawab ini, aku mau highlight dulu bahwa bisnis traveler planner ini tuh nanti akan bekerja sama dengan mitra dengan penyedia layanan gitu, membangun hubungan baik dengan maskapai penerbangan, hotel, dan penyedia layanan lainnya. Dengan hubungan ini, perencanaan perjalanan dapat lebih mudah dinegosiasikan agar mendapatkan solusi saat terjadi perubahan jadwal. Nah, yang pertama itu tuh bisnis itu tuh akan meningkatkan komunikasi yang proaktif, menginformasikan secepat mungkin kepada pelanggan mengenai perubahan-perubahan jadwal yang ada. Terus yang kedua, menawarkan alternatif lain. Nah, bisnis itu juga nanti akan menyediakan dan menawarkan opsi transportasi alternatif yang menyediakan kebutuhan yang serupa. Misalnya nih, jika penerbangan dibatalkan, perencanaan perjalanan bisa mencari penerbangan lain yang menawarkan eh, fasilitas yang sama atau bahkan mempertimbangkan transportasi darat atau laut. Next. Lalu yang ketiga itu tuh ada fleksibilitas itinerary. Ini tuh maksudnya itinerary yang telah direncanakan itu memiliki beberapa opsi untuk setiap segmen perjalanan. Karena kan setiap perencanaan itu kita nggak tahu ya nantinya bakal berjalan apa gimana. Nah, itu nanti ada opsi plan plan A, plan B, plan C gitu. Terus yang keempat ada asuransi perjalanan. Ini tuh mungkin nanti di awal bisnis ini tuh bakal menawarkan asuransi perjalanan terlebih dahulu sehingga bisa meminimalisir apabila terjadi perubahan-perubahan jadwal atau biaya-biaya yang tidak terduga ke si pelanggan tadi. Gitu. Next. Bagaimana jika terjadi perubahan ekonomi, regulasi baru, atau tren konsumen? Oke, next. Nah, ini tuh mungkin sama ya sama yang sebelumnya. Tapi bakal kita bedah lagi. Yang pertama itu ada pemantauan dan analisis berkala. Bisnis dapat rutin memantau dan menganalisis faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perencanaan perjalanan seperti perubahan ekonomi, peraturan baru, dan tren konsumen. Terus yang kedua itu kolaborasi dengan mitra. Bisnis dapat bekerja sama dengan erat dengan mitra seperti maskapai penerbangan, hotel, dan tempat wisata. Itu tuh kayak yang tadi ya aku jelasin. Terus next. Nah, yang ketiga itu pengembangan fitur yang fleksibel. Bisnis dapat terus mengembangkan fitur-fitur baru dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna merencanakan perjalanan mereka dengan lebih fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal yang tidak terduga. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang dimana fitur-fitur ini mungkin akan kita tambahkan di aplikasi kami. Yaitu yang pertama ada budget planner yang mana memungkinkan pengguna itu untuk mengatur anggaran perjalanan mereka termasuk estimasi untuk transportasi, akomodasi, makanan, ataupun aktivitas lainnya. Jadi bisa disesuaikan dengan budget pengguna. Selanjutnya kita juga ada informasi destinasi tujuan yang akan mencakup tentang wisata-wisata apa saja yang bisa diminati oleh pengguna, lalu kuliner lokal yang terkenal, budaya, cuaca, ataupun tips perjalanan lainnya. Kemudian ada pencatat itinerary, yang dimana pengguna ini nanti bisa untuk mencatat tempat yang ingin dikunjungi, aktivitas yang ingin dilakukan, dan waktu yang ingin dihabiskan setiap tempatnya.
Jadi fitur ini akan menjadi reminder bagi para pengguna. Kemudian ada ulasan dan rekomendasi, di mana pengguna sendiri itu dapat memberikan ulasan dan juga menerima rekomendasi dari pengguna lain mengenai destinasi wisata yang ingin mereka tuju. Kemudian ada peta interaktif, di mana nanti pengguna itu bisa melihat lokasi tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi dan juga merencanakan rute perjalanan supaya lebih optimal. Terus juga ada penyimpanan dokumen perjalanan, di mana di fitur ini pengguna itu bisa menyimpan dokumen perjalanan seperti tiket pesawat, entah voucher hotel, ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung perjalanan mereka supaya dapat terintegrasi dalam satu aplikasi. Kemudian, seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, aplikasi kami juga dilengkapi dengan pengingat dan notifikasi supaya bisa menambah reminder bagi para pengguna. Next. Oke, sekian dari kami. Akhir kata, bunga mawar, bunga selasih. Warna cerah tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih.